Iya, kita di psikologi itu mempelajari perilaku manusia, tapi kadang orang banyak yang salah paham nih teman-teman. Gimana? Kadang orang-orang bilang, aku kan baru ketemu nih, baru kenalan, baru tahu nama, tapi udah ditanyain menurut kamu aku orangnya kayak gimana. Nah, itu salah kaprah. Kita tuh bukan ilmu dukun ya teman-teman. Halo Sobat Kang Hafiz, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Nah, podcast kali ini nih iya mau dibilang spesial karena saya jarang nih udah podcast sama cewek dan baru kali ini podcast lagi. Di sini ada Mbak Ervin ya. Ya. Mungkin sapa dulu nih Sobat Kang. Halo semuanya, kenalin nama saya Ervin Hidayat. Ervin Hidayat. Ya. Hidayat ini nama cowok? Iya, nama papa. Oh iya. Iya, Ervinnya nama mama? Enggak, bikin sendiri mereka. Bikin sendiri, iya. Asal Sobat Kang Hafiz tahu, Ervin ini fresh graduate dari Universitas Negeri Surabaya ya, jurusan psikologi. Jurusan psikologi. Nah, jadinya kalau ketemu Mbak Ervin, kalian bisa dibaca nih gesturnya seperti apa. Ya, ngomong-ngomong sebelum bahas soal dunia media sosial, karena Mbak Ervin ini salah satu konten kreator di Kabupaten Pamekasan, kenapa nih pilih jurusan sosiologi nih? Psikologi. Iya, psikologi. Iya, karena kebetulan saya suka nih Mas ya berhubungan sama orang. Kadang saya suka penasaran kenapa nih kok orang perilakunya kayak gini, kayak bingung gitu. Kenapa kok orang nih mencuri ya? Kenapa kok orang ini kayak apa ya? Pokoknya kok aneh ya orang ini, kan bikin penasaran gitu. Makanya pas kelas 10 ini, pas peminatan itu IPA IPS, itu udah kepikiran buat masuk psikologi nanti pas kuliah. Oh, dulu waktu SMA atau SMA ya? SMA itu dulu IPA atau IPS? IPA kebetulan, iya. Cuman nyebrang ke IPS. Yes, oke, iya. Jadi tapi bukan karena mumet gara-gara hitung-hitungan banyak gitu. Enggak mau gitu. Iya. Jadi awalnya itu udah kayak, oh ya udah nih mau masuk psikologi, jadi IPS nih, harus IPS. Tapi karena ya orang mama saya dulu bilangnya kalau masuk IPS tuh nggak bisa kemana-mana nanti kerjanya gitu, katanya dulu gitu. Kalau IPA kamu bisa kemana-mana, kamu mau jadi apa itu bebas. Kalau IPS mah nggak bisa kemana-mana kamu. Akhirnya ya karena orang tuanya maunya di IPA, akhirnya masuklah IPA. Iya. Tapi tetap nih dari dulu sampai sekarang tetap mau psikologi. Akhirnya kelas 3 itu belajar dari awal buat ikut ujian sosum waktu itu buat masuk psikologi. Akhirnya bisa lolos. Alhamdulillah bisa lulus. Iya. Setelah 4 tahun nih. Ya. 4 tahun atau lebih emang ya? 4 tahun pas. 4 tahun pas. Kalau 4 tahun, selama 4 tahun nih sudah bisa berarti di bidang psikologi, dalam artian membaca, dalam arti katanya tadi pengen tahu kenapa ada orang bisa kayak gini, kenapa perubahannya bisa kayak gini signifikan, udah bisa kesana nggak? Iya, kita di psikologi itu mempelajari perilaku manusia, tapi kadang orang banyak yang salah paham nih teman-teman. Gimana? Kadang orang-orang bilang, aku kan baru ketemu nih, baru kenalan, baru tahu nama, tapi udah ditanyain menurut kamu aku orangnya kayak gimana. Nah, itu salah kaprah. Kita tuh bukan ilmu dukun ya teman-teman. Jadi kalau mempelajari perilaku seseorang, kita harus observasi dulu nih orangnya, gak langsung kayak kelihatan gini, itu nggak mungkin. Kita bukan kayak gitu, kita itu mempelajari ilmunya. Jadi ya harus ketemu, harus ngobrol nih Mas, harus gini-gini baru ketahuan. Ya, baru kita bisa tahu. Oh, kirain sekilat bisa kilat gitu, dalam artian tahu oh ini cocok, oh ini tidak gitu untuk jadi teman, oh ini cocok untuk jadi sahabat atau apa. Enggak semudah itu. Enggak semudah itu, bahkan kita punya tes sendiri, tes psikologi gitu. Tapi kalau teman nggak harus pakai tes juga itu. Nggak usah. Ya enggak, takut kalau teman, oh ya kamu nanti jadi isi dulu ya ini ya. Iya. Sahabat Kang Hafiz, Mbak Ervin ini merupakan salah satu konten kreator yang konsennya di dunia make up ya? Ya, beauty. Make up and skincare. Ya. Wah, kenapa pilih di konsen di situ? Kenapa? Ya, pertama saya mau kasih tahu dulu kalau saya itu penari dari SD sebenarnya, dari SD suka nari, SMP, SMA. Sorry. Tari yang dimaksud ini tradisional tradisi. Atau tradisional? Tari tradisi guys. Nah, kalau tari itu biasanya kita tuh selain belajar nari, kita belajar make up juga, make up buat penari gitu, biar nanti kalau tampil gampang nih buat
kayak make up sendiri lah kamu biar cepet nampil ntar kayak gitu. Nah dari situ mulai belajar make up, mulai tertarik gitu. Langsung bicara nih gimana? Gak apa-apa. Jadi akhirnya karena waktu itu pandemi itu kalau gak salah aku semester 5. Dan karena pandemi jadi kuliah itu online, jadi ya kuliahnya di rumah dan itu santai banget, banyak waktuku yang kayak gak ngapa-ngapain. Akhirnya daripada gak ngapa-ngapain, mikir deh gimana caranya ya ada kegiatan di rumah gitu biar lebih produktif, akhirnya bikin konten deh. Oh gitu. Itu berarti latar belakangnya kenapa bisa jadi konten kreator. Cuman saya pengen tahu yang tadi saat jadi penari terus tiba-tiba ada kesempatan untuk ikut dalam artian harus make up sendiri untuk efisiensi waktu gitu dalam artian kenapa pilih konsennya tetap di make upnya bukan di tarinya? Karena aku udah mulai berhenti gak banyak banget nari itu pas kuliah. Pas kuliah? Iya, karena kuliah itu sudah nggak ikut ekskul tari. Kenapa? Gara-gara di Universitas Negeri Surabaya itu udah ada jurusan tari gitu. Oh. Jadi ya anak-anak ekskul tari itu ya anak-anak tari semua gitu. Jadi kayak ya ampun, kayak insecure sendiri gitu. Jadi kayak udah gak nari lagi. Akhirnya cuman make up aja. Jadi lebih suka make up. Oh iya, gitu. Berarti gara-gara kebiasaan tersebut itu tidak dilanjutkan saat kuliah. Oke. Terus sebelum mengarah ke sana juga itu kan masih belajar dasar nih. Tapi saya lihat nih di medsosnya terutama di Instagram ini kayaknya sudah expert banget nih, udah model kayak gini, udah model kayak gini. Itu seiring berjalannya waktu belajar atau memang sebelum jadi konten kreator sudah tahu kayak gitu? Enggak sih, kalau itu sih saya belajar pas jadi konten kreator. Jadi pertama itu kan make upnya biasa aja nih Mas. Terus di situ saya sadar kalau biasa aja kayaknya nggak bakalan berkembang deh. Kayaknya aku harus ikut perkembangan zaman deh. Makanya dari situ mulai belajar make up baru kayak make up yang lebih glamor, lebih gini gitu. Kayak make up setan gitu ada banyak. Oh iya. Yang agak horor dikit gitu. Agak horor gitu. Berarti sekarang ngetren kayak gitu juga ya? Iya, pokoknya yang ngikutin perkembangan zaman apa yang ngetren kayak waktu itu KKN. Waktu itu kalau Mas tahu bisa di-insert nih ada konten KKN saya di sini kayak gitu. Berarti mengkombinasikan antara tariannya sama make upnya enggak? Oh iya, ada tariannya juga gitu. Oh, siapa itu pemerannya tuh? Siapa? Oh, Badara Wuhi. Oh, Badara. Oh iya. Oh, berarti harus juga sering-sering observasi ya jadi konten kreator. Iya, harus mengikuti perkembangan zaman, tren apa yang ini ya harus diikutin biar kita berkembang juga sih. Oke. Tapi sebelum mengarah jauh ke belakang, di awal-awal tiba-tiba memutuskan untuk ngonten itu kenapa gitu? Pasti ada momen tertentu. Contoh kayak lihat-lihat video, oh ini bagus, oh saya kenapa nggak kayak gini aja? Atau ada momen yang lain atau ada saran gitu atau apa gitu waktu itu? Iya, kalau nggak salah ya, seingat saya dulu pertama karena saya gabut. Nah, kedua itu saya lihat kelas saya ada yang jadi konten juga, bikin konten. Kok seru ya bikin konten, akhirnya ngikutin nih. Terus makin konsisten itu kenapa? Karena waktu itu Mas lagi ada pemilihan buat jadi kampus brand ambasador Wardah. Oh iya. Dan syaratnya itu harus konsisten bikin konten. Nah, karena itu sih makin konsisten deh bikin konten buat masuk situ loh. Iya. Berarti gitu. Awalnya dari situ. Iya, kayak mulus gitu jalan cet gitu. Iya, tapi kan gini, awalnya konten-kontennya biasanya di medsosnya apa awalnya sebelum itu? Gak ada sih, cuman buat seru-seruan aja, cuman upload momen bersama teman-teman. Lebih kepada video atau foto? Foto. Lebih kepada foto. Terus ketika bikin konten pertama nih, kan dari sebelum-sebelumnya gak bikin konten kayak gitu. Ini sempet insecure, dihapus dulu atau diupload lagi atau ditungguin aja atau berapa gitu, gimana? Ya dulu saya tipenya insecure parah, bener pernah di titik yang pernah nih foto terus udah diedit kayak 10 kali gitu, tapi tetap takut banget yang mau upload gitu, padahal orang-orang nggak peduli juga kan. Ya, tapi sorry, ketakutannya kenapa? Gak tahu, takut aja dibilang, takut aja gitu. Iya, maksudnya dalam artian saya takut mau ke rumahnya Mbak Ervin gara-gara di jalan ini biasanya serem nih. Nah, itu jelas takutnya. Atau di jalan ini biasanya ada orang nih nungguin. Nah, ini takutnya kenapa?
Ya kalau orang overthinking ya kadang pemikiran negatif kayak terlalu berlebihan gitu kadang. Ya kadang takut jelek gitu, takut gak gimana gitu, pokoknya insecure aja gitu, gak nyaman rasanya upload foto. Nah pernah di tahap itu, tapi pas pertama upload itu bener-bener yang kayak sampai waktu itu pernah ada yang chat aku, kamu ngapain sih bikin konten kayak gitu, aneh ya. Cowok, cewek teman sendiri ya. Ini kan nanya cuman tuh. Nah terus? Ya itulah, pertama pastilah ada rasa insecure, gak nyaman, kayak ya gak enak lah. Pertama-tama itu. Saat pertama itu ditungguin nggak? Ini udah berapa nih yang like, ini udah berapa yang nonton, viewsnya udah berapa? Ditungguin nggak? Kayaknya mas pengalaman pribadi ya. Nanya. Ini mempelajari. Iya, ya kayak gitu. Oh kayak gitu yang pertama. Setuju. Iya. Setuju. Ketika dialami ternyata langsung meledak di konten pertama atau tidak waktu itu? Enggak dong, waktu itu masih konten pertama masih sepi, kayak gak ada yang peduli mungkin ya. Masih ya nggak ada yang komen, ada sih 1-2 gitu. Iya. Terus apa yang merawat semangatnya sehingga Mbak Ervin ini tidak berhenti, nggak langsung berpikiran bahwa konten ini nggak cocok buat saya. Apa yang membuat Mbak Ervin yang bikin semangat ya konten? Pertama bikin semangat itu ternyata banyak yang terbantu sama konten-konten saya. Gimana? Iya, saya kan bikin kayak konten-konten tutorial make up atau make up murah. Kadang orang tuh nggak bisa beli make up karena mahal gitu. Ternyata kan banyak tuh make up murah yang bisa kamu beli dan aman gitu. Nah itu mereka jadi tahu, ternyata makeup ini bisa dibeli buat kaum kita yang ini ya gitu. Iya. Jadi mereka merasa terbantu. Biasanya sama konten paling saya. murah di budget berapa? Gak harus merek nih. Iya. Di budget berapa? Kalau makeup zaman sekarang, makeup lokal itu udah banyak banget yang murah tapi udah Bepom jadi aman kalian beli, kayak bisa disebutin Madame G, terus juga ada Implora, itu makeup 20 ribuan tapi aman dan aman. Bagus. Dalam artian aman ini dari kesehatan Bepom, kulit. Iya. Udah ada izin edarnya. Oke, siap. Dari situ jadinya bisalah terus konsisten untuk buat konten. Nah, kalau boleh tahu nih butuh berapa lama sampai bisa dikomersilkan? Kalau itu 1 tahun kayaknya. 1 tahun. 1 tahun kayaknya. Berarti tahun 2021 baru bisa Iya, baru bisa ada endorsement lewat uang. Kan biasa barter pertama. Endorsement pertama itu barter produk. Jadi saya dapat produknya dan orang itu dapat konten saya. Gitu. Kalau sekarang udah duit. Oke. Saya nggak mau nanya gimana perasaannya saat pertama kali dapat endorsement, tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bisa dapat endorsement waktu itu. Nah itu yang paling penting sebenarnya, bukan bagaimana perasaannya dapat endorsement. Iya. Bagaimana caranya waktu itu bisa dapat endorsement? Itu pertamanya perjalanannya panjang banget ya teman-teman. Kalau dari awal itu kenapa saya bisa dapat endorsement? Pertamanya saya gabung di komunitas konten kreator buat makeup. Buat konten make up sama skincare gitu. Jadi gabung di komunitas itu, kita saling sharing nih, kayak kamera apa sih yang cocok, pakai editing apa ya biar bisa gini. Dah lama kelamaan ada berapa brand yang nawarin komunitas itu buat gabung campaign gitu. Ya, jadi brand itu kasih barang ke kita dan kita bikin videonya buat mereka dan diupload di sosial media masing-masing. Kayak gitu awalnya. Dari situ akhirnya kan makin rajin nih bikin konten. Nah ternyata konten-konten saya itu dilirik nih sama para brand-brand gitu. Akhirnya mereka bisa ngehubungin saya langsung lewat DM Instagram atau sorry dipotong. Ketertarikan tersebut itu didasari oleh kebagusan dalam editing konten atau bagusnya dalam mendirect kontennya atau dari apanya? Kalau menurut saya ya, konten yang bagus adalah konten yang bermanfaat sih. Jadi kalau banyak ya editing bagus tapi viewsnya nggak bagus, gitu. Jadi menurut saya lebih penting gimana isi kontennya daripada kebagusan editing konten. Berarti lebih baik ini substansi dari apa yang ingin disampaikan ketimbang dari estetika videonya. Benar sekali. Siap. Terus kalau memang dari kayak gitu, berarti Mbak Ervin dari awal memang tahu ngedit sendiri atau memang minta tolong orang lain? Awal-awal lihat di YouTube Mas. Awal-awal belajar di YouTube masih pakai InShot dulu. Boleh disebutin? Kenapa
kenapa nggak boleh ya? Boleh sebutin pakai InShot dulu awal-awal, terus kenal VN kalian kalau awal-awal dulu Nggak ada dari watermarknya dulu. waktu itu? Nggak ada, kalau VN nggak ada. Kalau InShot itu nggak ada watermark kalau lihat iklan. Oke. Waktu itu inget banget. Habis itu Kayaknya sekarang sering lihat iklan waktu itu. Iya iya iya. Iya iya. ya itu mulai dari situ berkembang, mulai dari cuman bisa potong-potong video, sekarang bisa nambahin lagu, nambahin teks, pokoknya berkembang, mulai Oke, belajar berarti dikit-dikit. seiring berjalannya waktu jadi konten kreator itu jadinya menambah skill tersendiri. Ya benar banget. Oke. Kalau memang bisa menambah skill tersendiri, tentu ini juga menambah pendapatan tersendiri ya. Ya pasti di Zoom nih pasti. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, ini gak terserah, kalau emang nggak mau nyebutin Iya. nggak apa-apa. Terendah dulu pertama itu dapatnya berapa? Terendah 0 lah, karena Barter. ya barter. Kalau yang berupa uang pertama dapat berapa? Dulu pertama 30.000. 30.000. Ya. Tapi itu udah lumayan bagus ya. Ketimbang bagus. dalam artian kita tidak bisa memfungsikan skill kita untuk dikomersilkan kayak Iya, gitu iya. gitu. Terus kalau Benar-benar. tertinggi berapa sekarang? Kalau aku takut dibilang sombong mas kayak Iya, gitu. iya, soalnya. iya. Jadi Kisaran jutaan lah. jutaan. Tapi aku nggak mau sebutin karena ya tiap orang pasti beda-beda. Takutnya mereka itu terjun ke sini gara-gara mau duitnya aja gitu. Oh, Kadang. ternyata harusnya untuk apanya? Ya kalian kalau terjun ke sini guys, itu kalian butuh banget ya yang namanya mengedukasi orang-orang di bidang konten kalian masing-masing. Kayak aku nih misalnya, aku di konten makeup dan skincare ya. Jadi aku butuh mengedukasi teman-teman kalau jangan pakai makeup yang murah tapi itu loh mas, ilegal gitu. Ada banyak kayak iya, gitu. Oke. Karena itu Nah. tidak menjamin secara kesehatan untuk kulit Iya, wajah ya. bener Oke, banget. oke. Sekarang tuh emang udah banyak makeup. Sekarang tuh kayak ada kayak Maybelline KW gini-gini oke, gitu. oke. Jadi aku waktu itu mulainya itu mengedukasi teman-teman nih gimana caranya pakai makeup meskipun kamu cuma ada duit segini, kamu bisa beli makeup yang aman gitu. Oke. Berarti ini sebenarnya trik yang bagus bagi Mbak. Ketika Mbak mengedukasikan dengan menggunakan merek-merek kayak gini, itu secara tidak langsung menyentil perusahaannya untuk ayo ke saya gitu. Begitu juga. Itu bukan strateginya saya. Enggak sih. Terus aku juga dulu kasihan sama mama sih sebenarnya. Gimana? Mama itu gampang ketipu sama orang-orang yang jual skincare di toko-toko gitu. Kadang mereka tuh jualan nggak ada mereknya gitu mas. Cuman mereka bilang ini bisa memutihkan, bisa gini-gini gitu. Awalnya tuh aku cuma ngedukasi mama aku, Oke. tapi aku lihat ternyata banyak loh orang-orang di luar sana yang butuh juga edukasi kalau kayak gini. Bukan tuh nggak hanya bagus. mama saja. Iya, bukan hanya mama saja gitu. Iya. Ternyata dengan menjadi konten kreator ini bisa menjadi salah satu sumber penghasilan dari Mbak Ervi. Iya. Dan kesibukan tersebut diawali dari COVID dulu, Iya, benar. yang ternyata kegabutannya bisa bertransformasi menjadi konten kreator dan akhirnya sekarang bisa mendapatkan penghasilan dari itu. Kira-kira udah cukup nggak tanpa penghasilan yang lain? Kalau dari per bulan saat ini? Manusia tidak pernah cukup ya teman-teman. Iya. Kalau saya sih masih mau berkembang lebih jauh lagi daripada ini sih. Tapi dalam artian yang saya katakan cukup, setidaknya sekarang tidak ini. Kalau orang semuanya pengen lebih, tapi ini bagus nih kayaknya udah dapat penghasilan. Kalau sekarang karena saya belum punya keluarga dan saya masih numpang hidup sama orang tua dan apa-apa masih ditanggung, cukup banget ini. Cukup banget. Oke, cukup banget. Sekarang kalau emang sudah cukup nih ya, Ya. sudah cukup. Udah mempersiapkan nggak? Siapa tahu tiba-tiba kita kan nggak tahu hidup kita di konten kreator ini akan sampai kapan Ya, karir bener kita dan kita tidak tahu. Nah, ini udah ada persiapan nggak? Ada Udah, opsi nggak? udah Apa-apa ada nih opsi banget. yang sudah dipersiapkan? Sejak dapat uang sendiri nih mas ya, aku makin melek finansial sih. Nah, kan sekarang udah dapat duit tuh. Yang pertama aku siapkan adalah gimana ngembangin duit ini, kayak mulai belajar investasi, pakai Oke. bibit dan lain-lain. Terus juga selain ini kan aku juga kuliah nih di jurusan psikologi, aku juga memperdalam ilmuku. Siapa tahu nanti lanjut S2 atau menjadikan psikologi ini buat kerjaan nanti gitu. Oke, oh berarti sejatinya walaupun mudah mendapatkan uang hanya dengan membuat konten gitu. Tidak mudah sebenarnya, Tidak mudah. saya benar-benar Maksudnya dalam artian bisa bisa mendapatkan membuat uang, ya. mendapatkan uang dari Konten ini. jadi konten tersebut.
yang tidak banyak orang juga bisa mendapatkan penghasilan dari konten gitu kan. Mbak Ervin ini memanage dengan baik tentunya untuk persiapan ke depannya. Iya, saya coba sebaik mungkin sih yang saya bisa aja gitu. Yang saya bisa, ya. Iya. Ini saya pengen nanya nih pendapatnya dari Mbak Ervin melihat fenomena yang sekarang terjadi nih. Kan banyak nih konten kreator. Oke, Mbak Ervin punya karakter tersendiri dan setiap konten kreator itu punya karakter tersendiri. Tapi ada kan konten kreator itu yang diutamakan lebih kepada physically. Oh ya. Gimana melihat itu? Kalau saya sih melihatnya ya terserah mereka ya. Terserah Selama mereka oke. tidak melakukan hal-hal negatif ya Seperti? terserah. Kayak melakukan penipuan melalui online gitu, kayak gitu-gitu. Selama mereka nggak ngelakuin hal negatif ya itu terserah mereka. Saya nggak terlalu masuk. Tapi sejatinya dengan buat kayak gitu itu kan lebih mudah dan viewsnya juga banyak. Saya mau contohkan ada orang yang lebih ngonten ngikutin tren. Contoh kayak musik ini kayaknya laganya kayak gini nih yang menarik. Musik ini dengan laganya kayak gini. Atau bahkan orang yang cuma tinggal duduk aja kasih tulisan itu udah bisa viral ya. Nah, terus yang seberapa penting sih sebenarnya mengandalkan physically dalam membuat konten? Ya, kita nggak bisa bohong ya, fisik itu penting banget ya. Penting Cari banget kerja apa pertama penampilan menarik kan. Cari kerja. Kan Iya, ada tuh di tulisannya harus ada berpenampilan ya. menarik kan. Fisik oke, tapi yang kalian perlu perhatiin ya kalau bikin konten. Ya fisik oke, tapi kreativitas dalam bikin konten itu yang paling penting sih menurut saya. Soalnya saya juga nge-follow banyak konten kreator di TikTok yang menurut saya body shaming mana ya enggak. Fisiknya tidak terlalu menarik, tapi lihat konten dia itu gak mau skip gitu rasanya. Menarik banget kontennya, 3 detik pertamanya udah kayak ngehipnotis saya gitu loh. Oke, Sobat Ngafis, ternyata walaupun ada yang mengandalkan physically dan itu sangat penting untuk setidaknya mengundang views ya. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu kreativitas kalian. Bagaimana kalian menyajikan konten tersebut, baik itu secara substansi ataupun secara estetika videonya. Bener ya, gitu, itu yang penting. Sebelum ditutup nih, apa pesan bagi para pemula, konten kreator pemula yang masih insecure dari Mbak Ervin? Apa nih pesannya? Kalian kalau mau bergerak, berkembang, jangan takut apapun yang menghalangi kalian. Ya udahlah, biarin orang berkata apa, yang penting kan kita tuh bisa nge-upgrade diri kita. Dan jangan lupa konsisten bikin konten dan ngikutin tren yang berkembang. Iya, betul sekali. Berarti ketika kalian sudah tahu bahwa itu adalah hal yang terbaik buat kalian dan bukan penyimpangan, just go ahead. Itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.